Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran dasar desain dengan materi bagian dan bentuk busana. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan desain variasi bagian-bagian busana. Di antaranya ada manset, saku, dan juga belahan. Sebelum dimulai, tolong disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Saat ini, kalian masih pada kompetensi dasar yang sama, yaitu 3.3, menerapkan bagian dan bentuk busana dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menguraikan bentuk variasi bagian-bagian busana, manset, saku, dan juga belahan dengan benar. Oleh karena itu, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian dapat memahami desainnya, ciri-cirinya, dan juga dapat membedakan satu dengan yang lain. Selamat menyimak! Yang pertama, kita akan membahas variasi manset. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu manset. Manset merupakan bukaan yang memudahkan masuknya lengan dan tangan. Pengertian lain dari manset yaitu sepotong ban pada dasar lengan baju, bisa bagian dari lengan baju itu sendiri yang membalik, atau bagian yang terpisah yang dipasangkan. Di bawah ini terdapat desain variasi manset yang biasa digunakan pada kemeja-kemeja. Yang pertama ada manset satu kancing. Manset ini yang paling umum digunakan. Kancingnya berada di tengah-tengah bagian ujung manset. Dan yang kedua ada manset dua kancing. Terdapat dua kancing di bagian ujung manset yang posisinya horizontal maupun vertikal. Dan yang ketiga ada rounded cuff atau manset bulat. Sesuai dengan namanya, bentuk dari sudut manset ini yaitu membulat. Yang keempat ada angle cut, sedikit variasi dari manset bulat, perbedaannya hanya pada potongannya yang bersudut. Yang kelima ada French cuff, jenis manset ini dua kali lebih panjang dari manset biasa, lalu dilipat ke belakang. Dan yang keenam ada Neapolitan cuff, terdapat dua kancing atau lebih untuk menyatukan sisi manset, dan pada ujung manset dapat dilipat seperti manset French. Perbedaannya hanya pada sudutnya yang miring diagonal, tidak 90 derajat. Selanjutnya ada variasi-variasi manset yang umum digunakan. Yang pertama ada convertible cuff, yaitu manset yang bisa dikuatkan baik oleh kancing maupun cufflink. Cufflink ini merupakan aksesoris logam yang digunakan sebagai pengganti kancing. Yang kedua, ada adjustable cuff atau manset yang dapat disetel pada letak dan jumlah kancingnya, sehingga bisa menyesuaikan besar atau kecilnya pergelangan tangan. Dan yang ketiga, ada shirt cuff with fan and plug. Manset ini populer untuk lengan kemeja dan dilengkapi dengan bukaan atau belahan plug, yaitu belahan yang bertumpuk. Yang keempat ada piping cuff, manset yang pada ujung penyelesaiannya terdapat busband kecil. Lalu pada bagian bawah ada wing cuff atau manset bersayap. Bentuk dari manset ini menyerupai sayap seekor burung yang pada ujungnya bersudut. Lalu di sampingnya ada ribbon cuff, yaitu manset pita, manset yang penyelesaiannya dengan tali pita dan ukurannya dapat disesuaikan. Selanjutnya ada pointed shape, manset yang berbentuk lancip, dan di sebelahnya ada Valentino cuff, desain manset panjang yang pas pada pergelangan tangan, memakai sederetan kancing hias, baik dengan lubang kancing biasa atau memakai sengkelit. Dan yang terakhir ada lace cuff, bentuk manset yang dikuatkan dengan tali-tali dan diikat pada bagian akhirnya. Nah, di sini ada bentuk dari manset Neapolitan, bisa dilihat ya, detail dari bentuknya. Lalu yang tengah ada manset dengan cufflink. Cufflink ini sebagai pengganti dari kancing berlubang. Cara penggunaannya yaitu dengan cara diputar. Lalu ada plug, yaitu belahan yang bertumpuk. Detailnya seperti pada gambar. Nah, belahan yang bertumpuk ini
biasanya terdapat pada belahan manset maupun belahan busana. Selanjutnya ada saku. Saku ini merupakan bagian dari busana yang biasa disebut dengan kantong kecil rata yang dijahitkan pada busana. Saku ini berfungsi untuk menyimpan sesuatu dan juga sebagai hiasan. Menurut cara pemasangannya, saku terbagi menjadi dua, yaitu saku luar atau saku tempel dan saku dalam atau saku bobok. Yang pertama ada saku dalam atau saku bobok. Saku dalam ini sangat bervariasi bentuknya, tapi di sini Bu akan menjelaskan 4 macam. Yang pertama ada saku paspoal. Coba perhatikan gambar tersebut. Saku ini terdapat 2 lajur, atas dan bawah. Bagian tengahnya dibuat untuk tempat memasukkan tangan. Biasanya diterapkan pada blus, kemeja, dan juga celana. Sedangkan kantungnya berada pada bagian buru kain. Di sebelahnya ada saku vest. Saku vest ini hampir sama dengan saku paspoal, akan tetapi dia hanya 1 lajur di bagian bawah. Ketebalannya pun biasanya lebih tebal dari saku paspoal. Selanjutnya ada saku klep. Saku klep ini merupakan saku dalam yang bagian bawahnya terdapat klep atau penutup yang diarahkan ke bawah. Selanjutnya ada saku sisi. Sesuai dengan namanya, saku sisi ini terletak di bagian samping badan, tepat pada potongan bagian depan dan juga belakang. Di sini terdapat contoh desain dari saku dalam atau saku bobok. Yang pertama ada saku vest, bisa dilihat hanya 1 lajur. Saku paspoil yang terdapat 2 lajur. Lalu ada saku dalam variasi. Saku dalam variasi ini dibuat pas pada garis hias. Lalu ada saku sisi, dan yang terakhir ada saku klep pada celana. Selanjutnya ada saku luar atau saku tempel. Saku luar ini dapat kita desain dengan semaunya. Nah, di sini ada 3 macam saku luar yang sering digunakan. Yang pertama ada saku safari. Saku safari ini biasanya digunakan pada seragam-seragam resmi PNS ataupun pakaian dinas. Di sampingnya terdapat saku kangguru. Biasanya, saku ini terdapat pada sweater-sweater. Karena bentuknya dan posisinya seperti kantung kangguru, oleh karena itu diberi nama saku kangguru. Dan yang terakhir ada saku sisi. Saku sisi ini sesuai dengan namanya berada tepat pada bagian sisi pakaian atau busana. Di sini terdapat desain dari saku luar. Bisa kalian amati ya bentuk-bentuknya. Selanjutnya ada belahan. Seperti yang kita tahu pada minggu-minggu sebelumnya, fungsi dari belahan ini yaitu agar memudahkan dalam memakai dan juga melepas pakaian, dan juga sebagai hiasan pada busana. Belahan ini biasanya menggunakan bahan tambahan yaitu kancing hias, kancing kait, kancing tekan, resleting, sengkelit, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat desain dari berbagai macam belahan. Bisa diperhatikan ya. Kalian tidak apa-apa jika tidak menghafal nama-nama dari belahan ini. Yang perlu kalian pahami di sini yaitu detail-detailnya dalam menggambar. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan pada Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mulai menggambar bagian dan bentuk busana. Cukup sekian,